Oke, jadi kita hari ini adalah materi terakhir ya, teman-teman, yaitu teknik ketiga dari reading, yaitu teman-teman nanti akan belajar eh, menebak ya, teman-teman. Jadi teknik terakhir di reading ini kita disuruh membuat kemungkinan atau tebakan atau kesimpulan berdasarkan informasi kecil yang ada di dalam teks seperti itu. Jadi seperti yang kita pelajari di reading nanti, teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan yang mana harus diselesaikan dalam kurun waktu paling lambat 55 menit ya. Nah, kalau umumnya teman-teman itu biasanya mengerjakan kalau dibaca teksnya dulu ya, tapi kalau sekarang jangan teman-teman ya. Jadi jangan pakai cara ini karena akan menghabiskan banyak sekali waktu seperti itu. Jadi daripada membaca teksnya dulu, teman-teman baca soalnya dulu, nanti teman-teman akan tahu teknik apa yang teman-teman harus lakukan untuk menjawab soal tersebut ya. Karena ada 3 teknik setelah teman-teman mengenali jenis soalnya. Jadi beberapa soal itu teman-teman kerjakan dengan cara cukup memahami kalimat pertama di setiap paragraf saja atau namanya topik sentence ya teman-teman. Nah untuk jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca topik sentence itu adalah yang menanyakan garis besar mengenai teks atau mengenai gagasan gitu ya. Nah untuk maksud soal mengenai garis besar mengenai teks ada 3 jenis soal. Yang pertama ada main idea atau gagasan utama, idea organization atau pengembangan ide. Jadi bagaimana si penulis mengembangkan idenya atau tone, purpose sama course. Ya. Kemudian teknik kedua itu kita harus melakukan scan dan skim atau mencari di mana lokasi yang ditanyakan itu ada di dalam teks. Oke, jadi dicari dulu. Nah, scan dan skim ini kita pakai untuk menjawab soal reading yang menanyakan informasi kecil, teman-teman, atau detail ya, yang ada di dalam teks. Bisa di awal, bisa di tengah, ataupun di akhir seperti itu. Nah, jenis-jenis soal yang menanyakan informasi kecil di dalam teks, maksudnya antara lain, yang pertama menanyakan tentang di mana informasi itu dibahas oleh si penulis di dalam teks, gitu ya, di line keberapa, seperti itu. Kemudian pronoun reference itu rujukan kata ganti, jadi kata ganti a atau she misalnya itu menggantikan kata benda apa, karena kata ganti itu fungsinya menjelaskan kata benda, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah stated details dan unstated details. Kalau stated details itu adalah informasi yang memang eh, jawabannya ada di teks ya, teman-teman. Nah, kalau unstated detail itu kebalikannya. Teman-teman disuruh mencari di pilihan A, B, C, D yang mana yang nggak ada di dalam teks atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Dan yang terakhir soal mengenai vocabulary. Nah, sekarang kita akan lanjut ke jenis teknik yang ketiga, yaitu making an inference atau membuat suatu kesimpulan atau kemungkinan atau tebakan gitu ya, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman membaca dulu, maksud saya menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks adalah inference itu sendiri dan juga transisi, teman-teman. Nah, kita bahas ya, teman-teman. Jadi inference itu adalah kemungkinan atau kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Jadi teman-teman diminta untuk menyimpulkan. Jadi jawabannya itu bukan tersurat ya, tapi tersirat, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini untuk yang inference. Oke. Nanti biasanya di dalam soalnya itu ada kata probably, teman-teman. Artinya mungkin ya. Contohnya adalah which of the following is probably not a Hawaiian word. Kalau diartikan, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii? Nah, si pembuat soal itu bilang mungkin, teman-teman. Artinya, A, B, C, D nanti jawabannya itu hanyalah sebuah kemungkinan. Karena kalau teman-teman cek, A, B, C, D itu nggak ada di dalam teks ya. Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, sama Moana itu nggak ada di dalam teks. Teman-teman boleh cek. Ya, nah inilah jenis soal inference. Nah, terus cara mengerjakannya gimana? Teman-teman cari kata kunci di soal dulu. Itu tadi menanyakan yang mana yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kata kunci teman-teman bahasa Hawaii ya. Yang mana itu dibahas di paragraf 1, teman-teman. Nah, kita bahas paragrafnya. Di situ berbunyi bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu, di mana semua kata itu dibuat dari susunan A, B, C, D yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. 5 huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W.
Oke. Kemudian setiap suku kata di bahasa tersebut itu berakhiran dengan huruf vokal. Dan 2 konsonan tidak pernah gandeng, teman-teman. Ya. Nah, kita cek ABCD yang mana yang tidak mengikuti aturan ini. Karena yang ditanyakan tadi adalah yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti kan yang tidak mengikuti aturan ini. Jadi sebenarnya itu apa namanya, pertanyaannya itu dirubah, teman-teman. Harusnya yang manakah di antara berikut ini yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii gitu ya. Nah, tapi di sini diganti yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Artinya sama tapi ya. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa di situ mahalo. Itu ada 3 suku kata, teman-teman, atau 3 syllables. Suku kata pertama ma, suku kata kedua ha, dan suku kata ketiga adalah lo. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, o. Kemudian huruf konsonan tidak gandeng ya. M, H sama L-nya itu nggak gandeng, teman-teman. Dipisah dia. Nah, berarti mahalo itu mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan yang alfa yang jadi jawabannya ya, teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah yang not. Seperti itu. Nah, kalau yang bravo, mahi-mahi. 4 suku kata, yaitu ma, kemudian hi, ma, kemudian hi. Nah, setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, teman-teman, yaitu ai, ai. Ya, kemudian 2 konsonan tidak gandeng, M sama H-nya itu tidak gandeng. Nah, berarti yang bravo ini juga mengikuti aturan kata dalam bahasa Hawaii. Ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada kata meklea. Ada huruf K dan huruf L yang gandeng. Padahal tadi dikasih tahu yang di garis bawah itu ya, teman-teman. 2 huruf konsonan itu H, K, L, M, N, P, W kalau dalam bahasa Hawaii ya. Itu nggak boleh gandeng. Nah, tapi yang Charlie itu gandeng. Berarti dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, karena tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii, jadi kemungkinan besar dia bukan kata dalam bahasa Hawaii. Jadi jawabannya Charlie. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi tersirat bukan tersurat ya. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman harus membuat kemungkinan juga itu adalah soal transisi. Nah, transisi itu apa? Transisi itu adalah kalimat yang menghubungkan antar paragraf, teman-teman. Jadi misal ya, teman-teman, misalkan ada paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, itu kalau dibaca itu harus kohesi dan koheren. Jadi teks itu dibaca tidak boleh paragraf 1 sama paragraf 2 tiba-tiba topiknya berubah, itu nggak boleh, teman-teman. Oke, karena nanti kalau dibaca ada kejanggalan, ada informasi yang hilang seperti itu. Ya, makanya harus smooth atau harus alurnya itu harus walaupun berubah topik paragraf beda itu harus ada apa ya, penghubung atau jembatan gitu. Nah, itu yang disebut dengan transisi, perpindahan paragraf. Nah, letaknya kalimat transisi itu adalah di kalimat yang paling dekat dengan yang dihubungkan. Misal, teman-teman, paragraf 1 dan paragraf 2 itu transisinya terletak di antara 2 kalimat ini. Yaitu di kalimat terakhir paragraf 1 atau di kalimat pertama paragraf 2. Gitu ya. Nah, itu namanya kalimat transisi. Nah, kalimat transisi ini nanti itu bisa dipakai untuk jadi petunjuk teman-teman untuk menjawab salah satu jenis soal reading. Yaitu teman-teman disuruh nebak. Oke, jadi kalau misalkan ada teks sebelumnya itu mau dikasihkan mau dimasukkan paragraf lagi, itu paragraf ini membahas tentang apa? Nah, kalau yang ditanyakan sebelumnya, teman-teman baca kalimat pertama. Oke. Nah, kalau ada juga pertanyaan yang menanyakan paragraf setelahnya, teman-teman. Jadi setelahnya teks itu kalau kita masukkan paragraf, intinya tentang apa isinya. Nah, nanti teman-teman baca kalimat terakhir. Jadi yang paling dekat. Gitu ya. Nah, atau contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ini, ya berarti paragrafnya sebelum teks ini, teman-teman. Jadi misalnya di sebelumnya teks ini tuh kita masukkan paragraf. Nah, paragraf ini membahas tentang apa? Seperti itu. Nah, kita baca kalimat transisinya yang letaknya ada di kalimat pertama. Oke. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos mengenai lautan yang lain itu membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata yang lain, mitos mengenai lautan yang lain itu membahas Davy Jones. Nah, berarti sebelumnya ini tadi juga ada mitos mengenai lautan ya, teman-teman, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones ini yang lain.
daripada paragraf sebelumnya atau yang berbeda gitu ya daripada paragraf sebelumnya. Nah, kita cek ABCD yang menyatakan mitos yang lain mengenai lautan. Oke, yang alfa di situ masa muda dari Davy Jones. Nah, nggak mungkin paragraf sebelumnya membahas masa mudanya Davy Jones. Karena Davy Jones aja baru diperkenalkan di sini, teman-teman. Nggak mungkin sebelumnya udah dibahas kalau dia baru dikenalin di sini. Ya, jadi nanti mundur alurnya. Dibaca nanti nggak enak, ada yang hilang gitu. Alpha bukan, Bravo juga sama. Tiba-tiba ada nama Davy Jones sebelumnya paragraf ini kan nggak bisa, teman-teman. Karena dia baru dikenalkan di paragraf ini. Itu ya. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang Charlie di situ berbunyi a different traditional story from the sea. Jadi cerita yang berbeda dari lautan. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai dua jenis soal reading yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik suatu kesimpulan atau ya kesimpulan gitu ya dari dalam teks. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, waktunya. Maksud saya kita lanjut ke latihan soal ya, teman-teman. Mister ada tips nggak cara menerjemahkan saya agak kesulitan? Nah, berarti di vocab, Mister. Sekali lagi, teman-teman. Kalau masalahnya dengan vocab, teman-teman harus sering-sering latihan. Kalau dapat vocab baru, teman-teman buka kamus nggak apa-apa, terus ditulis ya. Kemudian nanti kalau misalkan jadi gini, menerjemahkan itu jangan satu kata per kata ya, teman-teman, tapi langsung dipukul rata aja. Oh, ini maksudnya gini. Oh, ini maksudnya gini. Seperti itu. Nah, kendala vocab sama, teman-teman. Saya juga reading belum pernah nilai perfect 67, belum pernah. Karena di reading itu kalau teman-teman bener semua nilainya 67. Listening saya juga belum pernah bener semua ya. Eh, Listening itu kalau bener semua 68, teman-teman. Oke, jadi kalau di listening sama reading karena namanya comprehension, listening comprehension dan reading comprehension. Comprehension itu nama lain dari understanding atau memahami. Nah, untuk memahami, teman-teman itu bisa eh, dengan apa namanya penguasaan vocab, teman-teman. Nah, gimana cara menguatkan vocab itu sering-sering latihan seperti itu. Ada bang soal TOEFL nggak, Mister? Kalau structure saya punya banyak, teman-teman. Kalau reading cuma sedikit, tapi nanti kalau teman-teman butuh silahkan japri saya. Atau kalau teman-teman nanti pengen ngambil tes yang asli ITS, nanti ya kita bahas di akhir. Karena tadi di kelas sore saya juga sudah membahas program tambahan atau lanjutan ya, kalau teman-teman nanti mau belajar atau melihat asli soal yang asli dari ITS seperti itu. Nah, jadi vocab itu teman-teman sering-sering latihan, kalau dapat baru ditulis. Saya mohon teman-teman, itu ditulis ya. Karena saya sudah ngalamin sendiri ketika saya apa ya, bahasa Jawanya itu ngenteng nih, teman-teman, atau apa ya, meremehkan gitu. Jadi kayak kita bilangnya, alah cuman itu aja nanti pasti inget. Nah, tapi di TOEFL ini pasti teman-teman ketabrak lagi vocab lain, ketabrak vocab lain, pasti hilang yang tadi dientengkan tadi, teman-teman. Seperti itu. Jadi tolong ditulis karena kalau lupa itu sifat asli kita. Nah, nanti kalau lupa ya udah tinggal buka catatan teman-teman. Seperti itu. Kalau ditanya pembahasan paragraf selanjutnya juga ada, Mister. Nah, yang paling sering justru itu. Seperti itu. Yang paling sering di TOEFL yang ITS itu malah eh, tapi enggak, soal ini jarang banget ya, teman-teman. Saya selama ini baru nemukan satu. Gitu. Jadi baru ketemu satu, tapi 2024 ini. Sebelumnya nggak pernah, keluarnya di tahun 2024 ini. Jadi kita disuruh menebak paragraf setelahnya teks apa. Seperti itu. Dan saya punya soalnya, teman-teman. Jadi sama aja caranya, teman-teman. Nanti pasti ketemu kok. Teman-teman ketika nemu kok, loh kok ini ada eh, pembahasan baru yang diangkat. Oh, berarti itu nanti akan dikembangkan. Seperti itu. Kalau di paragraf terakhir. Maksudnya kalau di setelahnya ini dikasih paragraf seperti itu. Atau kita kelatihan, nanti ada kok teman-teman. Dalam sebuah klausa, bahasa Inggris menerjemahkan dari depan ke belakang ya. Kalau klausa dari depan ke belakang, sentence dari depan ke belakang, yang dibalik itu noun phrase, teman-teman. Frasa benda, yaitu ketika kata sifat ketemu sama kata benda. Contohnya, gadis yang cantik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu gadis dulu baru cantik. Kalau bahasa Inggris bukan girl beautiful, tapi beautiful girl. Dibalik, teman-teman. Materi kita hari ke-6 ya, tentang adjective.
Oke, silahkan ke latihan teman-teman. Waktunya 1 menit, jangan takut salah. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya, teman-teman. Baik, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan yang mendahului teks ini, artinya sebelumnya teks ini kalau dimasukkan paragraf itu membahas apa gitu ya, teman-teman. Kita baca kalimat pertamanya, karena itu yang paling dekat atau transisinya. Nah, di situ disebutkan meskipun elang gundul adalah satu simbol nasional dari Amerika Serikat, eh, dia itu bukanlah satu-satunya. Nah, dia itu bukanlah satu-satunya, berarti ada yang lain yang akan dibahas di paragraf ini, teman-teman. Artinya paragraf sebelumnya tadi itu sudah selesai membahas tentang bald eagle as one national symbol of the United States. Nah, karena yang ditanyakan paragraf sebelumnya tadi ya berarti membahas tentang bald eagle, berarti jawabannya yang bravo, ya. The bald eagle which symbolizes the United States. Jadi elang gundul yang melambangkan Amerika Serikat. That's right. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, alfa. Baik, semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi nama dari komposisinya. Nah, ini yang dibalik teman-teman. Ini yang disebut dengan noun clause. Jadi ada kata sifat, kepemilikan ya. Kemudian diikuti eh, deskriptif yang dihiasi sama superlatif itu miliknya adverb ya. Memang adverb bisa menjelaskan kata sifat. Nah, kata bendanya di composition. Nah, ini kalau ngartikan dari belakang, teman-teman. Jadi, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal mungkin datang dari. Nah, kalau teman-teman mau ngartikan seperti itu. Tapi nggak sarankan ngartikan kata per kata ya. Kalau teman bisa mengolah kata dengan baik, itu bisa lebih bagus artinya daripada saya. Karena saya memang kosakata bahasa Indonesianya kurang ya, teman-teman. Baik, jadi kurang lebih itu tadi nama komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu mungkin datang dari. Nah, kalau teman-teman scan dan skim, komposisinya Joplin yang paling terkenal itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Ya, the most famous of which was the maple leaf rag. Nah, kita baca paragraf yang membahas itu atau lebih tepatnya mulainya itu sebenarnya dari sini, teman-teman. Idenya, ya. Nah, di situ disebutkan
one of his regular jobs, jadi salah satu dari pekerjaan-pekerjaan rutinnya itu ada di Maple Leaf Club. Nah, dia kerjanya itu salah satunya di Maple Leaf Club, teman-teman. Jadi tempat dia bekerja, ya, di Sedalia, Missouri. Nah, di situ disebutkan, it was there that he began writing the more than 500 compositions that he was to produce. Jadi, di sanalah dia mulai menulis lebih dari 500 komposisinya yang kemudian dia produksi atau dia hasilkan gitu ya. Nah, kemudian yang mana yang paling terkenal itu adalah Maple Leaf Rag. Oke. Nah, ada kesamaan nama di situ ya, yaitu Maple Leaf Club tempat dia bekerja sama Maple Leaf Rag. Itu adalah komposisinya yang paling terkenal. Nah, jadi mungkin karena ada petunjuk yang paling terdekat itu di situ, teman-teman. Jadi mungkin si Scott Joplin itu mendapatkan inspirasi untuk menamai komposisinya itu dari mana dia kerja atau dari di mana dia kerja, dari nama tempat di mana dia kerja. Ya, nah berarti jawaban yang paling tepat itu adalah ya yang sebentar, ya yang Bravo ya teman-teman, yaitu sorry sorry teman-teman, bukan yang Bravo teman-teman. Yang Bravo itu the maple tree, itu pohon. Sedangkan di sini adalah Maple Leaf Club. Maksudnya Maple Leaf Club itu klub, teman-teman. Nah, di situ tuh dijelaskan kalau dia itu bermain piano di bar-bar. Bar itu adalah klub malam ya, kayak tempat-tempat orang mabuk seperti itu. Oke, atau kayak diskotik semacam seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang alfa, yaitu nama dari salon. Salon itu bukan salon potong rambut ya, teman-teman. O-nya dua. Itu adalah tempat minum-minum seperti itu. Jadi nama dari tempat minum di mana dia tampil seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang alfa. Ya, sama dengan bar seperti itu. Oke, nah itu boleh teman-teman tulis seperti itu karena nanti siapa tahu itu keluar ketika teman-teman tes. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya, ke nomor 3. Silahkan 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan yang mengikuti artinya setelahnya ya. Berarti kita baca kalimat terakhir. Di situ kalimat terakhir berbunyi, di sanalah dia mulai menulis. Oh, sorry, ini yang terakhir tadi teman-teman kita baca ya. Nah, ini kalimat terakhir ini mulai ngomongin komposisi dari Scott Joplin. Jadi paragraf setelahnya ini tidak jauh-jauh dari itu ya. Nah, kita cek ABCD yang membahas atau yang menyinggung tentang komposisinya Scott Joplin. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, ya, teman-teman. Komposisinya Scott Joplin yang banyak, seperti itu. Nah, sepertinya waktunya mau habis, teman-teman. Kita agak ngebut ya, silahkan. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, ada keyword compositions ya, yang tadi ya maksudnya. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari teks tentang jumlah dari batu bara yang sedang dibuat, maksudnya oleh bumi ya, di zaman modern ini dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Nah, itu kalau teman-teman scan dan skim itu terletak di paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir itu membahas tentang perbandingan jumlah dari batu bara yang sekarang dan dulu gitu ya. Di situ disebutkan cadangan-cadangan yang banyak atau yang besar gitu ya dari batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih ada di bawah tanah. Tapi biaya, maksudnya biaya di sini dalam hal dolar dan eh, dampak lingkungan ya, teman-teman. Jadi biayanya itu semakin naik atau semakin tinggi, entah itu dalam hal dolar atau risiko lingkungan gitu ya. Kemudian cadangan-cadangan yang mudah diakses itu sudah dieksploitasi dan yang baru itu akan sangat sulit untuk ditemukan dan untuk dikerjakan. Nah, berarti dari sini kita tahu, teman-teman, dulu itu mudah ya, sekarang kok sulit. Berarti jumlahnya sudah berkurang. Karena kalau jumlahnya sama atau jumlahnya makin banyak misalnya, nah itu harusnya malah lebih gampang lagi untuk dicari atau diproses seperti itu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah Charlie ya, teman-teman. Ini salah satu jumlahnya berkurang. Ya, that's right. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Charlie, Charlie Bravo. Ya, antara Charlie atau Bravo ya. Kita cek, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, jadi bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa slip itu dipakai oleh para pembuat gerabah untuk, nah, slip itu di situ dijelaskan munculnya di kalimat ini ya, kita baca dari sini teman-teman. Jadi setelah lapisan luar itu ditambahkan, tanah liat tersebut itu dicampur atau diaduk gitu ya. Kemudian campuran tersebut itu haruslah siap gitu ya, sebelum akhirnya sebuah pot itu dengan hati-hati dibentuk. Nah, kemudian diwarnai atau dicat gitu ya dengan sebuah tanah liat cair yang dinamai slip sebelum proses pengapian. Nah, berarti slip itu adalah tanah liat berwarna untuk mewarnai ya, teman-teman. Kita cek. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Prepare the surface of the pottery before it is fired. Jadi mempersiapkan permukaan, maksudnya mempersiapkan permukaan tadi mewarnai ya. Jadi diwarnai sebelum eh, gerabahnya itu dipanaskan atau melalui proses pengapian gitu ya. Nah, kalau yang Bravo membentuk tanah liat menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, itu bukan pakai slip, teman-teman. Karena slip itu dipakainya untuk mengecat tadi ya yang sudah dibentuk tadi, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman harus menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks gitu ya, teman-teman. Informasi kecil yang ada di dalam teks seperti itu. Oh ya, teman-teman, untuk sesi pertanyaan saya buatkan link lagi ya, karena eh, kebetulan ini tadi hari terakhir dan Zoom saya tadi habis, saya lupa untuk memperpanjang seperti itu. Jadi saya tutup dulu, nanti saya share lagi di grup kalau teman-teman misalkan mau informasi tentang apa namanya
yang saya sampaikan tadi ya, kelas tambahan dan lain-lain, dan soal-soal ITS. Sebentar, sambil saya absen bentar teman-teman. Nanti silakan teman-teman gabung di Zoom yang setelah ini saya kirimkan. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa eh, misalkan nggak perlu hadir, nggak apa-apa, teman-teman boleh istirahat, gitu ya. Jadi nggak wajib untuk yang setelah ini. Jadi saya tutup dulu. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, guys.